Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Penertiban bangunan liar di Pantai Bingin, langkah tegas pemerintah tegakkan hukum di Bali. Kapal cepat Banyuwangi Denpasar kurangi kemacetan pelabuhan Ketapang Gilimanuk. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Madi Sukadan Karang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, penertiban bangunan liar di Pantai Bingin, Pecatu, Kuta Selatan merupakan wujud nyata langkah tegas pemerintah dalam mewujudkan komitmen untuk menegakkan hukum, khususnya dalam melaksanakan pembangunan di tanah milik negara. Pemerintah diminta segera ambil langkah tegas untuk menertibkan sejumlah bangunan liar di seluruh wilayah Bali. Menurut akademisi arsitektur Dr. Putu Rumawan, selain menyambut baik janji pemerintah akan menertibkan bangunan bermasalah di sejumlah daerah lain di Bali selain Kabupaten Badung. Menurutnya hal tersebut merupakan langkah yang wajar dan perlu dilakukan mengingat Indonesia adalah negara hukum, di mana tidak ada satupun warga negaranya kebal terhadap hukum. Ia memaparkan segala ketentuan yang berkaitan dengan kaidah pembangunan memang harus ditegakkan, khususnya di wilayah Badung Selatan yang saat ini sedang menjadi sorotan publik. Tindakan tegas dari kepala daerah merupakan hal yang tepat asalkan dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan. Ia menegaskan kejadian seperti ini harus segera ditangani agar tidak menimbulkan dampak buruk terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan baik secara ekologis maupun sosial. Berita akhir-akhir ini yang marak yang berkaitan dengan penertiban bangunan berlangsung di wilayah Badung Selatan. Jadi berbagai hal yang berlangsung selama ini kiranya menarik para pemimpin di wilayah Provinsi Bali maupun di Kabupaten Badung. Bapak Bupati Badung sempat menyampaikan beberapa catatan bahwa beliau juga akan berjanji memperhatikan berbagai pelanggaran-pelanggaran pembangunan di sekitar wilayah yang beliau pimpin. Saya kira ini adalah sesuatu yang wajar, dan kewajaran ini karena memang negara kita ini negara hukum. Tidak ada seorang pun yang kebal di negara hukum. Oleh karena itu, segala ketentuan yang berkaitan dengan kaidah-kaidah yang berhubungan dengan penertiban atau tertib pembangunan dalam wilayah Provinsi Bali, khususnya di Badung Selatan yang bermasalah akhir-akhir ini, tepat jika Bapak Bupati mengambil tindakan yang tegas, tentu setelah melalui berbagai prosedur-prosedur yang disyaratkan. Kemudian kita juga melihat beberapa hal, contoh yang berlangsung akhir-akhir ini tidak hanya terjadi pelanggaran pembangunan dalam hal ini melanggar ketentuan tata ruang maupun memanfaatkan lahan yang bukan miliknya, misalkan menggunakan lahan tanah negara, itu tidak hanya berlangsung di wilayah Badung Selatan, tetapi juga terjadi di beberapa wilayah-wilayah lainnya yang sempat terbetik. Kita lihat adalah misalkan kalau di Bedugul ada berbagai kasus yang menggunakan tanah negara. Kemudian kalau di Tabanan masih di Jatimui yang menjadi kawasan heritage dunia, itu
pelanggaran pemanfaatan fungsi ruang, sehingga sawah-sawah yang lestari yang diharapkan masih bisa dikonservasi sudah menjadi ladang beton. Demikian juga di beberapa tempat-tempat lain di wilayah Bali yang perlu segera ditangani agar tidak kita mengalami pembangunan yang tidak memberikan kesejahteraan dalam arti luas kepada masyarakat dan keberlanjutan lingkungan alam dan sosial di wilayah kita. Ia berharap pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait dapat bekerja sama secara konsisten dalam menegakkan aturan demi menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan di Bali. Bunga Widrayani, Bali TV. Mahasiswa program studi doktor ilmu akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana atas nama Gede Heri Sugiarto Asana SEMSI melaksanakan sidang promosi doktor dan resmi menyandang gelar doktor pada Rabu 23 Juli 2025. Adapun tema disertasi yang diangkat oleh promovendus untuk meraih gelar doktor adalah model whistleblowing pengawasan dana desa. Sidang promosi doktor ini dipimpin oleh Ketua Sidang yakni Profesor Dr. Iwayan Suwartana SE AKMSI selaku Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Promovendus Dr. Gede Heri Sugiarto Asana SEMSI juga merupakan seorang dosen di Universitas Tri Atma Mulia. Adapun tema disertasi yang diangkat oleh promovendus meraih gelar doktor adalah model whistleblowing pengawasan dana desa. Dalam disertasinya, promovendus menilai dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat setiap tahunnya dalam jumlah yang besar menjadikan sektor ini sangat rentan terhadap penyalahgunaan. Hal tersebut sejalan dengan laporan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2022. Sementara itu, indeks persepsi korupsi CPI Indonesia juga menunjukkan tren penurunan yang signifikan, terutama pada tahun 2022, yang menandakan bahwa strategi pemberantasan korupsi di sektor publik belum cukup efektif. Hal ini semakin menegaskan bahwa penerapan sistem whistleblowing yang aman, terpercaya, dan terstruktur menjadi semakin mendesak. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 24 Tahun 2016 juga telah memperkuat dasar hukum pelaporan pelanggaran oleh whistleblower, termasuk penyalahgunaan wewenang pelanggaran disiplin, penghambatan pelayanan publik, hingga tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme di tingkat desa. Namun demikian, menjadi seorang whistleblower bukanlah tugas yang mudah. Banyak pelapor harus menghadapi dilema etis, tekanan sosial, bahkan stigma negatif dari lingkungannya. Dalam banyak kasus, whistleblower dianggap sebagai pengkhianat organisasi atau melanggar nilai-nilai loyalitas. Meskipun pada saat yang sama, mereka juga bisa dilihat sebagai pelaku heroik yang memperjuangkan nilai-nilai kebenaran dan integritas. Oleh sebab itu, penting bagi organisasi untuk menciptakan iklim yang mendukung pelaporan, memberikan perlindungan hukum yang memadai, serta menjaga kerahasiaan identitas pelapor agar niat whistleblowing dapat tumbuh secara alami dan berkelanjutan. Disertasi saya berjudul Model Whistleblowing Pengawasan Dana Desa. Fenomena itu diawali dari adanya penurunan indeks persepsi korupsi di Indonesia yang merupakan penurunan terburuk sepanjang sejarah reformasi, sehingga kita harus mencari suatu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jadi beberapa riset terdahulu menyatakan bahwa whistleblowing adalah metode efektif. Kita harus mulai di Indonesia dari skop yang paling kecil. Jadi pemerintahan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah organisasi sektor publik yang ada paling kecil. Jadi harus kita awasi sehingga dari rekognisi yang diberikan oleh negara, ada dana 1 miliar per desa per tahun, itu kalau kita tidak awasi akan berpotensi untuk dikorupsi. Maka kita harus memaksimalkan peran perangkat desa, BPD, untuk menjadi mitra strategis desa, sehingga tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif itu bisa terlaksana. Jadi riset ini saya harapkan ke depannya akan menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian-penelitian selanjutnya, menjadi sumber literasi dan bagi pemerintah supaya bisa menjadi dasar pembuatan regulasi di tingkat
tatanan pemerintah dari desa, kabupaten, hingga pemerintah pusat seperti itu. Sidang promosi doktor ini dilaksanakan di gedung MM lantai 3 kampus FEB Unut Denpasar, di mana promotor dari Promopendus adalah Profesor Dr. I Ketut Yadnyana SEAK MSI, ko-promotor Dr. Ni Ketut Rasmini SEAK MSI CA, dan Dr. Nimade Adi Erawati SE MSI, serta 4 anggota penguji lainnya. Promosi doktor ini juga dihadiri oleh 4 orang undangan akademik yang terdiri dari Wakil Rektor Universitas Tri Atmamulya Dr. I Ketut Sutapo SEMM dan Direktur Pascasarjana Universitas Tri Atmamulya Dr. Luh Komang Chandra Dewi SEMM, serta alumni Program Studi Dr. Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Dr. Niputu Yuria Mendra SEMSI AK, serta Dr. Putu Weni Saitri SEMSI AK. Sementara dari hasil rapat tertutup yang dilaksanakan tim penguji, Promopendus dinyatakan lulus ujian dengan nilai A. Usai sidang, ucapan selamat disampaikan oleh seluruh undangan yang hadir atas keberhasilan Promopendus Gede Heri Sugiarto Asana SEMSI meraih gelar doktor. Ari Wiratmaja, Bali TV. Pemirsa, Bali kehilangan tokoh perempuan inspiratif. Dr. DRA Anak Agung Ayu Ketut Agung MM menghembuskan nafas terakhir pada Selasa 22 Juli 2025 malam. Almarhumah berpulang akibat sakit yang diderita. Suasana duka menyelimuti kediaman Dr. Anak Agung Ayu Ketut Agung MM pada Rabu 23 Juli 2025. Tokoh perempuan Bali sekaligus pendiri Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP Agung, Dr. Anak Agung Ayu Ketut Agung MM meninggal dunia pada Selasa 22 Juli 2025. Beliau berpulang pada usia 65 tahun dan meninggalkan seorang anak. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh putri almarhumah, Anak Agung Sagung Diva Wastu Ningtyas SIKOM. Ia menyampaikan sang ibunda menghembuskan napas terakhir pada pukul 20.27 WITA di RSUP Prop Murah akibat sakit yang diderita sejak beberapa bulan terakhir. Sebelumnya, mendiang sempat intens dirawat di rumah sakit selama 1 malam. Anak Agung Ayu Ketut Agung dikenal sebagai perempuan yang sangat energik dan selalu memberikan sosialisasi tentang etika busana adat Bali. Almarhumah juga dikenal sangat tegas dan disiplin dalam memberikan pelatihan kepada peserta didik agar selalu menjaga pakem busana adat Bali. Selain itu, almarhumah berpesan agar perempuan dapat berdiri di atas kaki sendiri. Betul, jadi ibu saya sudah berpulang, Ibu Agung, Anak Agung Ayu Ketut Agung, kemarin malam jam 8.27 di Rumah Sakit Sanglah karena memang sakit sudah beberapa bulan, lalu sempat drop, lalu stabil lagi, akhirnya kemarin ada drop lagi, kita harus opname ke rumah sakit, lalu baru 1 malam di rumah sakit, tadi malam akhirnya berpulang. Wah, ibu saya itu perempuan yang kuat sekali. Mungkin dia terlihat sangat tegas di luar, tapi saya tahu bahwa tujuannya baik gitu, karena mungkin kelihatannya penyampaiannya tegas, jadi kelihatannya kayak galak, padahal maksudnya baik. Mungkin saya kalau nggak digalain, saya nggak jadi kayak sekarang. Karena ibu saya selalu menanamkan bahwa perempuan itu harus bisa berdiri di kaki sendiri, harus kuat. Terkait upacara pelebon, ia menyampaikan bahwa almarhumah berpesan agar jenazah beliau dikremasi. Pihak keluarga akan melangsungkan upacara pelebon pada tanggal 29 Juli 2025 di Krematorium Kertasemadi Mumbul, Badung. Andika, Bali TV. Kapal cepat Banyuwangi Denpasar kurangi kemacetan pelabuhan Ketapang Gilimanuk. Kami segera kembali dengan laporannya.
Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Emco, cat kayu dan besi. Pemirsa, kapal cepat rute Banyuwangi-Denpasar diuji coba secara perdana Rabu 23 Juli. Kapal mulai berangkat dari Pelabuhan Bum Marina Banyuwangi, tiba di Pelabuhan Serangan dengan waktu tempuh sekitar 2 jam 30 menit. Adanya kapal cepat dapat pilihan warga untuk memilih transportasi laut serta mengurangi kemacetan jalur darat dan mengurangi penumpukan kendaraan di Pelabuhan Ketapang, Gilimanuk. Uji coba perdana kapal cepat ekspres Bahari dengan rute Banyuwangi-Denpasar mulai diuji operasional berangkat dari Pelabuhan Bum Marina Banyuwangi pada pukul 10 WIB dengan waktu tempuh diestimasi 2 jam 30 menit menuju Pelabuhan Serangan Denpasar. Tiba pada pukul 14.00 WITA. Kapal mempunyai kapasitas 400 penumpang pada uji coba mengangkut penumpang 75 orang. Di antara penumpang juga ada wisatawan asing. Budiono, penumpang warga berasal dari Banyuwangi, mencoba kapal cepat ini selama perjalanan enak dan nyaman. Dirinya yang bekerja di Sanur mengatakan seandainya pulang kampung akan tetap memilih moda transportasi laut ini. Hal sama dikatakan Vera. Kapal cepat di uji coba ini nyaman meski ada beberapa penumpang muntah. Vera saat ini kuliah di Bali, dari segi biaya selisihnya tidak jauh dengan travel selama ini menjadi pilihan jika pulang kampung dan kembali ke Bali. Enak sekali, mantap. Ombak juga enak, nggak ada goyang, batas. Pokoknya enak lah. Nyaman Pak ya? Nyaman sekali. Dari mana Pak asal? Asli Banyuwangi, Belimbing Sari. Kerja di mana? Kerja di Sanur. Kalau dari biayanya gimana Pak dibanding naik ferry dengan ini? Karena saya biasa naik travel jadi selisih dikit gitu sih. Jadi saya naik yang VIP 200. Kalau yang eksekutif 200. Kalau travel biasanya berapa Kak kalau di sampai Denpasar? 200. Sementara itu, Kadis Perhubungan Kota Denpasar Ketut Sriawan menyatakan adanya kapal cepat ini dapat mengurangi beban jalan serta kemacetan kendaraan dari Denpasar ke Gilimanuk. Penumpukan kendaraan di Pelabuhan Gilimanuk bisa berkurang. Hal yang sama juga mengurangi penumpukan kendaraan di Pelabuhan Ketapang. Dampak kedua daerah ini kan sangat bagus ya. Jadi baik dari Banyuwangi maupun Denpasar, dari sisi transportasi Bali, mengurangi beban jalan Denpasar Gilimanuk, dan pada saat-saat peak season, Lebaran, Nataru bisa saja mengurangi penumpukan di Gilimanuk. Jadi juga dari sisi Jawa Timur mengurangi kepadatan di Ketapang. Kapal cepat ekspres Bahari melayani rute Banyuwangi Jatim ke Denpasar Bali berangkat pukul 9.00 WIB dan sebaliknya Denpasar Banyuwangi berangkat pukul 14.00. Kapal cepat ini beroperasi setiap hari kecuali hari Selasa, libur untuk perawatan. Winata, Bali TV. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk menindak tegas praktik pengoplosan beras dan juga pengusaha penggilingan padi nakal yang merugikan negara dan masyarakat. Bahkan Prabowo memerintahkan agar usahanya disita. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat meresmikan peluncuran kelembagaan 80.081 koperasi Desa Merah Putih di Jawa Tengah pada Senin 21 Juli 2025. Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peringatan keras kepada pelaku usaha termasuk bidang penggilingan padi dan perberasan di dalam negeri
Hal itu disampaikan Prabowo saat meresmikan peluncuran kelembagaan 80.081 Kopdes Merah Putih di Jawa Tengah pada Senin 21 Juli 2025. Awalnya Prabowo mengaku mendapatkan laporan bahwa ada penggilingan padi yang mencoba mencari keuntungan dengan cara nakal. Prabowo mengatakan ada satu penggilingan padi besar yang bisa mendapatkan keuntungan 2 triliun rupiah per bulan. Tidak berhenti di usaha penggilingan, penjualan beras pun ikut dipermainkan. Mulai dari melakukan pengoplosan hingga penjualan di atas harga eceran tertinggi yang diterapkan pemerintah. Prabowo pun mengaku geram dengan ulah pengusaha nakal tersebut yang dinilai merugikan negara hingga 100 triliun rupiah per tahunnya. Menurut Prabowo, tindakan ini merupakan penipuan dan masuk kategori pidana. Oleh karena itu, dalam kesempatan tersebut, Prabowo secara tegas memerintahkan Kapolri Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung SC Burhanuddin untuk menindak tegas para pelaku usaha nakal. Bahkan Prabowo juga memerintahkan agar usahanya disita jika masih membandel. Ini saya sampaikan di acara yang penting ini, karena di sini banyak bupati, banyak gubernur yang hadir, ribuan kepala desa. Saya anggap ini adalah pengkhianatan kepada bangsa dan rakyat. Ini adalah upaya untuk membuat Indonesia terus lemah, terus miskin. Saya tidak terima. Saya disumpah di depan rakyat untuk memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Saya perintahkan Kapolri dan Jaksa Agung usut, tindak. Kalau mereka kembalikan 100 triliun itu, oke. Kalau tidak, kita sita itu penggiling-penggiling padi yang brengsek gitu. Juli Suwarti dan Ketut Madiase melaporkan. Kami akan segera kembali dengan informasi. MPLS bantu siswa berkebutuhan khusus memahami dan mengenal lingkungan sekolah. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Tingkat emisi global dari mobil adalah ancaman serius. Pencemaran udara, termasuk debu halus yang diakibatkan oleh mobil, dianggap sebagai masalah serius bagi masa depan kita. Mr. An Jong-sin, seorang presiden, sang penemu, mengembangkan teknologi melalui penelitian luas. Ploumai Eco adalah hasil akhir dari penelitiannya. Ploumai Eco adalah produk inovatif yang menciptakan lingkungan di mana penghematan bahan bakar antara 10 hingga 15% dan pengurangan emisi 50 hingga 70% mungkin tercapai. Mereka berkomitmen untuk terus berusaha mengurangi polusi udara di planet kita yang diakibatkan oleh mesin pembakaran dalam. Sebuah teknologi yang mengoptimalkan bahan bakar di mesin pembakaran dalam, Ploumai Eco. Setelah digunakan belt, mungkin seperti ini ya. Belt ini diikat kepada saringan bensin, saringan udara, dan ini masukkan ke bensin langsung, ya. Semudah itu? Semudah itu. Masa sih? Dan hanya untuk sekali, untuk selamanya, tidak harus direfill lagi, ya. Ini adalah salah satu kendaraan operasional. Terlihat kan bedanya? Nah, perubahannya kan? Signifikan ya, turunnya banyak ini. Kamu masih nggak percaya kan? Iya, apakah di motor juga bisa kayak nah, gitu ya? Nanti kita akan buktikan juga di motor ya.
Nah, ini digunakan kembali di kendaraan motor yang besar ya, kapasitas tangkinya. Dan saya mendapat informasi, Karina, bahwa satu Lumea Eco ini yang satu batang ini, itu sebetulnya untuk 10 liter satunya. Nah, ini kembali kita akan lihat nih, Karina. Ini yang sudah, ini akan dikenakan, dimasukkan ya, Lumea Eco-nya. Ini berapa tadi? Berapa bar ya? Dua ini bar dua. ya? Ini kurang lebih dicobanya 2 jam kemarin. Nah, ini sudah kurang lebih 2 jam nih. Sebuah teknologi yang mengoptimalkan bahan bakar di mesin bakaran dalam. Lumea Eco. Pemirsa, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS merupakan kegiatan yang penting bagi semua siswa, termasuk siswa berkebutuhan khusus. MPLS dapat membantu siswa berkebutuhan khusus untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru dan memahami kegiatan akademik yang akan mereka jalani. Sekolah luar biasa Susrusa Denpasar melaksanakan MPLS yang diikuti para siswa baru TK kelas 7 dan kelas 10. MPLS ini diisi dengan kegiatan yang menyenangkan agar tidak membebani mental anak-anak. Kepala SLB Susrusa Denpasar berharap MPLS ini mampu memberikan wawasan tentang lingkungan sekolah dan mendorong siswa bersosialisasi dengan teman-teman barunya. Hal ini sangat penting dilakukan terlebih siswa yang diterima memiliki ketunaan yang berbeda-beda, baik itu tunarungu, tunadaksa, tunagrahita maupun lainnya. Para guru harus kontinu memperkenalkan lingkungan sekolah serta sarana dan prasarana yang ada. Selain MPLS juga dilaksanakan asesmen terhadap para siswa agar guru dapat membuat perencanaan pembelajaran yang lebih mengkhusus sesuai dengan kebutuhan anak. Untuk hambatan fisik dan perkembangan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, contoh untuk anak-anak yang ketunaan tunagrahita misalnya. Jadi di situ kami melakukan asesmen dan dari hasil asesmen itu akan berpengaruh terhadap perencanaan pembelajaran yang dibuat oleh guru. Jadi mungkin perkembangannya nanti tidak akan sama dengan anak-anak yang tidak memiliki ketunaan yang sama seperti itu. Jadi nanti perencanaan pembelajaran pun akan berbeda dengan anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus yang lebih khusus lagi. Sementara itu, menanggapi penggunaan gawai pada anak-anak berkebutuhan khusus ini, secara umum sekolah memperbolehkan siswanya untuk membawa HP ke sekolah. Namun HP hanya digunakan saat siswa mendapat pelajaran yang memerlukan penggunaan teknologi dengan tetap melakukan pengawasan dan kontrol terhadap siswa. Hal itu juga berlaku untuk para guru yang melarang menggunakan HP ketika mengajar di kelas kecuali diperlukan. Dewi Suarini, Balik TV. Kejaksaan Agung resmi menerima pengalihan pengelolaan 59 rumah penyimpanan benda sitaan negara yang disingkat Rupbasan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Serah terima puluhan Rupbasan itu dilakukan secara simbolis oleh Menteri IMIPAS Agus Andrianto kepada Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di Gedung Utama Kejaksaan Agung Jakarta pada Selasa 22 Juli 2025. Kejaksaan Agung secara resmi telah mengambil alih pengelolaan 59 rumah penyimpanan benda sitaan negara Rupbasan tahap kedua di wilayah Jakarta. Sebelumnya pengelolaan Rupbasan tersebut berada di bawah tanggung jawab Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Proses serah terima tersebut dilakukan secara simbolis oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Utama Kejaksaan Agung Jakarta pada Selasa 22 Juli 2025. Dalam keterangannya, Jaksa Agung Burhanuddin mengatakan pengalihan ini bukan sekedar proses administratif biasa, melainkan titik tolak transformasi penegakan hukum yang lebih integratif, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan substantif.
Lebih lanjut, Burhanuddin menyebut penyerahan secara penuh pengelolaan Rukbasan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ke Kejaksaan Agung ditargetkan akan selesai pada November tahun ini. Personil yang nantinya akan diserahkan adalah sebanyak 209. Kemudian Rubasan, kantornya itu ada 59 Rubasan yang dialihkan pengelolaannya. Kemudian target pengelolaan itu selesai, jadi ini masih proses, Mbak. Proses nanti sampai 1 November itu sudah diserahkan sepenuhnya. Jadi kita ini tahap kedua, ya, tahap 2 personil, kemudian nanti yang utamanya adalah wajib tanggal 1 November itu selesai. Jadi kan banyak sekali kegiatan yang ditampil di dalam pelaksanaannya, baik itu mungkin jumlah apa yang diserahkan, mungkin ada barang bukti apa yang diserahkan, ini kan seluruh Indonesia. Tapi November insya Allah kita harus selesai. Sementara itu Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan pengalihan pengelolaan Rukbasan ke Kejagung dinilai relevan dalam mendukung optimalisasi pemulihan aset negara. Menurutnya, optimalisasi pemulihan aset merupakan bagian dari amanat reformasi hukum yang sedang diterapkan oleh pemerintah. Pihaknya pun menyambut baik dan mendukung secara menyeluruh terkait pengelolaan Rukbasan kepada Kejagung. Tentunya pemerintah melimpahkan keuangan ini tujuannya adalah untuk efektivitaskan di dalam penanganan barang bukti sejak awal penanganan sampai dengan keputusan hakim berkekuatan hukum tetap, sehingga dalam satu lembaga, sehingga ini akan lebih meningkatkan efektivitas dan pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu kami secara resmi menyerahkan dan dengan penuh keyakinan bahwa Kejaksaan Agung Republik Indonesia akan mampu mengelola lebih baik daripada apa yang kami kerjakan sebelumnya. Diketahui saat ini sudah ada sebanyak 64 Rukbasan yang dialihkan pengelolaannya kepada Korps Adiaksa dalam 2 tahap. Pada tahap pertama ada 5 Rukbasan yang pengelolaannya telah dialihkan ke Kejaksaan Agung yang dilaksanakan pada April lalu, dan tahap kedua sebanyak 59 Rukbasan pada 22 Juli 2025. Juli Suwarto dan Ketut Semadias melaporkan. Menyulap halaman rumah menjadi tempat pengomposan sampah. Kami segera kembali dengan informasinya. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru.
Pasiraman tetap mengusahakan pendidikan moral. Budi pekerti suko wibawo tan kewawo deneng pejah gerehe astro gerehe setri ngeten ya. Aneka tua eka tua swalaksana batara. Jadi alam niki seisen yang jagat niki sami kesusup oleh desang yang widi. Siwa bumi, ring bumi niki wenten batara niki. Sangat raga ngai mecaru kan ngidupang pertiwi di Bali buana bumi mengurep niki. Pemirsa, salah satu warga di Desa Batu Bulan Kangin, Gianyar menyulap halaman rumahnya menjadi tempat pembuangan sampah. Namun, TPS tersebut bukan seperti TPS pada umumnya, tapi berupa lubang berdiameter 80 cm dengan kedalaman 2 meter. Lubang tersebut digunakan sebagai tempat pengomposan sampah organik yang biasa disebut tebe modern. Inilah tebe modern milik Bapak Iwayan Alit Putra Atmaja, warga Desa Batu Bulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Bali. Pertama kali melihat, pandangan kita akan dibuat sedikit terkecoh dan menduga ini adalah meja biasa yang terpasang di halaman rumah. Nyatanya meja ini memiliki multifungsi, yaitu untuk menampung sampah-sampah organik, khususnya sampah organik kering seperti dedaunan dan canang sisa persembahyangan. Nggih, pun masuk Bu. Nggih. Sementara untuk sampah non-organik dan residu tetap dipilah dan diangkut oleh armada desa. Meski berada di halaman rumah, tebe modern ini tidak mengeluarkan bau, salah satunya karena rutin diberikan cairan ekoenzim atau enzim sampah. Sementara dalam membuat lubang atau sumur tebe modern, menurut Bapak Alit sebaiknya memperhatikan ukuran, yaitu kedalaman 2 meter dengan diameter lingkar 80 cm. Hal ini dimaksudkan agar mikroorganisme hidup dengan baik dan secara tidak langsung akan mempercepat penguraian sampah yang ada di dalam lubang pengomposan. Kalau speknya itu 2 meter, artinya satu cincin itu bis, kemudian di bawahnya itu dindingnya tanah itu biar mikroorganisme itu bisa hidup dengan baik dan cepat penguraiannya. Nah, ketika 2,5 meter yang ditakutkan itu dengan kajian 2 meter ke bawah itu mikroorganisme bisa mati, jadi penguraiannya tidak sempurna, sehingga spek yang paling bagus adalah 2 meter, satu buis dengan penutup, kemudian dinding di bawah buis itu adalah tanah. Tujuannya seperti itu. Tebe modern dirancang sebagai solusi pengelolaan sampah organik di rumah tangga dengan cara membuat lubang di halaman yang berfungsi sebagai tempat pengomposan sampah organik. Tebe modern juga disinyalir dapat mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir atau TPA, sebab dikelola mandiri di rumah masing-masing. Tebe modern dapat didesain sesuai dengan kondisi lahan dan keinginan pemilik rumah. Bisa berupa lubang di tanah, meja, atau bangku di halaman rumah. Tebe modern adalah solusi pengelolaan sampah organik yang efektif, efisien, dan ramah lingkungan yang dapat diterapkan di rumah tangga untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Adi Wiratmaja, Bali TV. Pemirsa, pemindahan aparatur sipil negara ke Ibu Kota Nusantara perlu segera dilakukan oleh pemerintah. Ketua Komisi 2 DPR RI dari fraksi Nasdem, Rizkini Zami Karsayuda mengatakan fasilitas IKN sudah cukup baik meski belum sepenuhnya rampung. Ia mengatakan tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menunda-nunda pemindahan pemerintahan ke IKN. Pemindahan bisa dimulai dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ditemui di gedung Partai Nasional Demokrat, Ketua Komisi 2 DPR RI dari fraksi Nasdem, Rizkini Zami Karsayuda mengatakan fasilitas IKN sudah cukup baik meski belum sepenuhnya rampung. Ia mengatakan tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menunda-nunda pemindahan pemerintahan ke IKN.
pemindahan bisa dimulai dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Rizkini menambahkan, sudah berhitung tentang anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk pembangunan IKN, terlebih saat ini dalam proses penyusunan anggaran untuk RAPBN 2026. Seluruh kementerian dan lembaga telah mengusulkan penambahan anggaran hingga mencapai 980 triliun rupiah yang dibahas bersama-sama DPR beberapa hari belakangan ini. Kepres itu belum muncul, dan karena itu jika opsi pertama ini yang diambil, maka Partai Nasdem mengusulkan agar tidak perlu seluruh kementerian lembaga itu bermigrasi ke IKN, tetapi dengan cara bertahap. Cara bertahapnya adalah dengan menugaskan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta sejumlah kementerian lembaga yang dianggap urgent untuk bisa berkantor dan melakukan operasionalisasi pemerintahan di Ibu Kota Nusantara. Karena itu pikiran Partai Nasdem ini menurut saya adalah pikiran paling moderat untuk kita menyelesaikan polemik yang selama ini muncul di publik termasuk di elit bangsa ini, bahwa di satu sisi kita telah menghabiskan ratusan triliun rupiah anggaran APBN untuk pembangunan IKN, tapi di sisi yang lain kita belum mendapat kepastian kapan operasionalisasi atau penggunaan fungsi IKN sebagai ibu kota negara. Nasdem mendorong agar pemindahan dimulai dari Wakil Presiden dan beberapa kementerian prioritas supaya ada aktivitas pemerintahan di IKN. Dari Jakarta, Julius Suwarto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan makna pementasan topeng Sidekarya dalam upacara ngeroras. Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna, kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Puniki kemarjang disampun anak ke alit kulit, metapa kalau kebos mau pandes utawi misangi mesin drama antar ketua Banjar Jakarta Selatan mewah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS sanik kaayahin oleh kerama istri inggian beng TPS 6.000. Lo, wah nyai bengong len. Oh, ake ngerti bu. Amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, Rogen. Li, awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, mulai udah nyai, betul ya nyai. Ini pijat tangan lu, sakit lagi awake. Apa? Mau pijat gitu? Oh, mau pijat? Bawayan kayak dirungi, mertajan, mertuakan. Jadi subane gelam kokene awake nih makata lo, awake nih makata. Awake sing kodak, awake sing dawak kenjang, sing dawak pijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya menceramah, jadi kayak presiden. Masih lagi sih, kita nggak pakai. Kene be, kene awake makata
makatang, aku bermedati ngencadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dilindungi wayan. Ini, ayo kemarin jangan bicaranya nih lo. Ini sih bicarkan awaknya jangan beli. Langis saya nih jangan. Wah, si lagi gini anak ngorek tempe semangatnya kawan. Melang saya beli ngomong. Ini madan minyak ganda pati. Aduh, sudah lo, besoknya beli lo. Pemelan nih. Pemelan, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Ini di HP ini ada beli. Nak liu khasiatnya nih beli bati nak nganggon. Minyak ganda pati ada nih beli. Meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleyor, rematik, pegelinu, pila, kesemutan, bangcang sakit, pokoknya megena khasiatnya nih. Nih, mana hijau? Ini kan saya nakon apa anaknya? Awaknya saya ketakonan. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya kita nyai di kamar ini. Ya, aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersegar di kakak lain nyai. Beli. Baik. Pemirsa, pertunjukan topeng Sidakarya dalam upacara Ngeroras memiliki makna sebagai simbol penyelesaian upacara dan permohonan keselamatan. Topeng Sidakarya yang diperankan oleh seorang penari melambangkan seorang Brahmana yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik dan memberikan berkat agar upacara berjalan lancar dan membawa kesejahteraan. Upacara Ngeroras atau juga disebut Ngarorasin adalah bagian dari rangkaian upacara setelah ngaben dalam agama Hindu di Bali. Upacara ini dilakukan 12 hari setelah ngaben dan bertujuan untuk menyucikan kembali roh orang yang telah diabenkan serta membantu roh tersebut mencapai tingkat dewa pitara di alam dewa atau surga. Dalam konteks upacara Ngeroras, tarian Sidakarya biasanya dipentaskan pada akhir rangkaian upacara dan simbol bahwa upacara telah berhasil diselesaikan dengan baik. Tari topeng Sidakarya juga mengandung makna permohonan keselamatan dan keberkahan bagi semua pihak yang terlibat dalam upacara. Penari Sidakarya dengan penampilannya yang khas dipercaya membawa energi positif dan membersihkan segala hal negatif yang mungkin ada. Topeng Sidakarya memiliki berbagai simbolisme seperti warna putih yang melambangkan kesucian, mata sipit yang melambangkan mawas diri, dan rambut panjang yang melambangkan pelepasan. Tari topeng Sidakarya juga terkait dengan kisah Brahmana Keling yang dikutuk oleh Dalem Watu Renggong karena menolak kehadirannya. Kutukan tersebut baru bisa dihilangkan setelah Dalem Watu Renggong memohon maaf dan meminta Brahmana Keling untuk memberikan tirta Payidakarya agar setiap upacara yatnya bisa berjalan lancar. Topeng Sidakarya termasuk dalam jenis tarian wali, yaitu tarian cakral dan digunakan dalam upacara keagamaan Hindu di Bali. Tarian ini bukan hanya sekadar pertunjukan seni, tetapi juga memiliki makna spiritual dan filosofis yang mendalam. Pertunjukan topeng Sidakarya dalam upacara Ngeroras memiliki makna yang sangat penting, yaitu sebagai simbol penyelesaian upacara, permohonan keselamatan, dan sarana untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan. Ari Wiratmaja, Bali TV. Pemirsa, akar sereh dan kencur merupakan dua bahan alami yang telah digunakan selama berabad-abad dalam pengobatan tradisional. Bagi kaum ibu, kedua bahan ini dapat menjadi solusi alami untuk menjaga kesehatan dan kecantikan. Akar sereh dan kencur merupakan dua bahan alami yang dapat menjadi solusi bagi kaum ibu untuk menjaga kesehatan dan kecantikan. Dengan menggunakan kedua bahan ini, kaum ibu dapat mendapatkan manfaat yang alami dan efektif untuk menjaga kesehatan dan kecantikan tubuh mereka. Akar sereh memiliki sifat anti-inflamasi yang dapat membantu mengurangi nyeri haid dan gejala PMS lainnya. Akar sereh dapat membantu mengatasi masalah pencernaan seperti perut kembung dan sembelit, serta akar sereh memiliki sifat menenangkan yang dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan.
Selain akar sereh, kencur juga memiliki banyak manfaat untuk kaum ibu atau wanita pada umumnya, seperti kencur memiliki sifat anti-inflamasi dan antibakteri yang dapat membantu mengatasi masalah kulit seperti jerawat dan eksim. Kencur dapat membantu mengurangi peradangan dan nyeri pada tubuh, serta kencur dapat membantu mengatasi masalah pernapasan seperti batuk dan pilek. Cara menggunakan akar sereh dan kencur, yakni rebus akar sereh dengan air dan minum sebagai teh untuk mendapatkan manfaatnya. Campur kencur dengan madu dan yogurt untuk membuat masker wajah yang dapat membantu mengatasi masalah kulit. Devi, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Kabupaten Kota di Bali berlaku hari ini. Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukoden Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.